Halo, perkenalkan nama saya Syomita Angelidisika Saragi, nomor absen 39 dari kelas XTB. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana kisah hidup Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, dan merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Ayah Habibie adalah seorang ahli pertanian dan ibunya adalah seorang dokter spesialis mata. Habibie kecil adalah seorang yang suka menyendiri. Hobinya adalah membaca buku, tetapi walaupun begitu, beliau sangat aktif bertanya karena memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Pertemuan Habibie dan Ainun pertama kali yaitu saat Habibie sedang bermain kelereng dengan kakaknya. Sewaktu kecil, keluarga dan teman-teman Habibie memanggil Habibie dengan panggilan Ruby. Pada tahun 1950, ayah Habibie meninggal dunia dan saat itu Habibie masih berusia 14 tahun. Habibie dan Ainun bersekolah di SMA yang sama. Dan karena mereka adalah murid yang pintar, mereka sering dijodoh-jodohkan oleh guru SMA mereka. Pada usia 18 tahun, Habibie berkuliah di ITB atau Institut Teknologi Bandung, tetapi hanya 1 semester saja. Sedangkan Ainun berkuliah di Universitas Indonesia dan mengambil fakultas kedokteran. 1 tahun kemudian, pada usianya yang ke-19 tahun, Habibie berangkat ke Jerman untuk melanjutkan kuliahnya di bidang teknik mesin di universitas terbaik di Jerman yaitu RWTH Aachen, Jerman, atas biaya dari ibunya. Saat Habibie berkuliah di Jerman, beliau sangat aktif mengikuti organisasi, seperti contohnya yaitu menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PPI. Pada usia Habibie yang ke-24 tahun, beliau telah menyelesaikan S1-nya dan melanjutkannya hingga ke S3. 1 tahun kemudian, Habibie harus kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Ainun di Bandung, dan mereka menetap di Jerman. Pada usia Habibie yang ke-26 tahun, anak pertama mereka, yaitu Ilham Akbar Habibie, lahir. Pada usianya yang ke-28 tahun, Habibie lulus S3 dari Universitas RWTH Aachen dengan predikat summa cum laude. Di usia yang terbilang masih muda, Habibie mendapatkan gelar guru besar dari Universitas Institut Teknologi Bandung pada usianya yang ke-31 tahun. Di tahun yang sama juga, anak kedua Habibie dan Ainun lahir yang diberi nama Tariq Kemal Habibie. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman yaitu MBB pada tahun 1965 sampai 1969 sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang dan kemudian menjabat sebagai kepala divisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer dari tahun 1969 hingga 1973. Atas kinerja dan kredibilitasnya, ia pun dipercaya sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di MBB periode 1973 sampai 1978 serta menjadi penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB 1978. Dialah salah satu orang Asia yang menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang di Jerman ini. B.J. Habibie dikenal sebagai seorang inovator jenius Indonesia yang memiliki sumbangsi besar pada teknologi pesawat terbang dunia. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pada teori perambatan keretakan atau crack propagation. Teori ini digunakan untuk memprediksikan titik mula retakan pada pesawat terbang. Pada teori ini, B.J. Habibie berhasil melakukan perumusan yang sangat mendetail sehingga perhitungannya dapat presisi sampai ketikan atom. Ini adalah penemuan yang sangat besar di dunia penerbangan, sehingga ia mendapatkan julusan Mr. Crack
karena penemuan metode teorema dan faktor Habibi tersebut. Pada tahun 1973, pada usianya yang ke-37 tahun, Habibi harus kembali ke Indonesia atas mandat Presiden Soeharto. Selang 1 tahun kemudian, Habibi menjadi penasehat Dirut Pertamina. Pada usianya yang ke-40 tahun, Habibi ditunjuk untuk menjadi Dirut IPTN atau Dirgantara Indonesia. 7 tahun kemudian, beliau diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi Indonesia. Di usianya yang ke-50 tahun, tepatnya pada tahun 1986, beliau bersama dengan insinyur kebanggaan Indonesia di Dirgantara Indonesia memulai proyek pembuatan pesawat N250 di Bandung. 2 tahun kemudian, pada tahun 1988, beliau diangkat kembali menjadi Menteri Riset dan Teknologi untuk yang kedua kalinya. Hingga pada usianya yang ke-56 tahun, pada tahun 1992, Habibi telah memiliki lebih dari 45 hak paten yang banyak digunakan oleh perusahaan penerbangan dan roket seperti Airbus. Di tahun tersebut juga Habibi mendapatkan penghargaan Theodor von Karman. Beliau juga merupakan orang Asia pertama yang mendapatkan penghargaan bergengsi yang menjadi kiblat penerbangan sipil dunia tersebut. 3 tahun kemudian, Habibi terpaksa menghentikan proyek N250 karena krisis moneter. Tetapi di tahun yang sama pula, beliau diangkat menjadi Wakil Presiden RI, mendampingi Presiden Soeharto. Tak lama kemudian, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri, sehingga Habibi harus menggantikan Soeharto dan menjadi Presiden ketiga RI. Pada tahun 1999, Habibi mengesahkan UU Kebebasan Pers dan Otonomi Daerah. Di tahun yang sama pula, Timur Timur lepas dari Indonesia. Akhirnya Habibi harus turun dari jabatan sebagai presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. B.J. Habibie menjadi Presiden RI dengan masa jabatan terpendek yaitu 1 tahun 4 bulan. Pada tahun 2010, Ainun meninggal setelah berjuang melawan kanker ovarium stadium 4. Habibie juga sempat menderita penyakit psikomatik maligan yaitu suatu kondisi psikologi yang disebabkan oleh rasa sakit kehilangan orang terkasih. Sehingga salah satu solusi dan obat yang ia pilih adalah dengan menulis buku diary. Habibie rutin berziarah ke makam Ainun setiap hari selama 100 hari dan juga setelahnya. Pada tahun 2012, kisah cinta mereka diabadikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun. Pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 11 September, B.J. Habibie meninggal dunia di Jakarta di usia 83 tahun. Beliau meninggal karena mengalami gagal jantung.